Ujung nosa ujungnya beda ya. Meresahkan, sekelompok remaja yang terlibat tawuran di kawasan Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur dibekuk tim presisi Polres Jakarta Timur Minggu dini hari. Sempat terlibat kejar-kejaran, 5 remaja akhirnya berhasil ditangkap. Dari tangan kelimanya, polisi menyita 5 senjata tajam dan sebuah wadah berisi sisa air keras. Kelima remaja yang berhasil ditangkap dibawa ke Polres Jakarta Timur beserta barang bukti yang diamankan. Kita lima orang ya. Selain para terduga pelaku, apa aja diamankan? Ya, ada 4 sajam, ya, 1 celurit kecil, dan bekas air keras ya. Aksi tawuran di Jakarta memang menjadi momok bagi masyarakat, tak hanya merusak fasilitas umum, bahkan kerap menimbulkan korban luka dan jiwa. Warga berharap peningkatan patroli tak hanya dilakukan di ruas jalan, tapi juga di media sosial sebagai langkah mitigasi atau pencegahan aksi tawuran. Pasalnya, para remaja ini kerap menggunakan media sosial sebagai sarana penghubung untuk menentukan lokasi digelarnya tawuran. Oh, bunyi tembakan suhu. Polisi melepaskan tembakan peringatan saat menertibkan aktivitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penertiban dilakukan sejak Sabtu sore. Aparat melakukan penyisiran dan membakar sejumlah peralatan penambangan milik para pelaku. Pada Minggu dini hari, aparat kepolisian kembali melakukan patroli di sekitar area tambang, namun situasi berubah saat puluhan warga mengepung rombongan kendaraan pihak kepolisian. Polisi kembali melepas tembakan peringatan ke udara untuk mengurai kerumunan. Warga mengaku kesal polisi membakar sarana pengolahan hasil tambang. Sementara penertiban dilakukan petugas untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah di Sungai Suso. Hingga kini aparat kepolisian masih terus melakukan pemantauan di lokasi tambang untuk menghindari adanya aktivitas yang memanfaatkan kelengahan petugas untuk mengeruk material saat malam hari. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Anyus melaporkan. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Nata. Pagi juga. Apa kabar pagi ini? Kabar baik. Cuman Hari Senin ya? Iya, hari Senin. Harus semangat Iya, mengawali betul. hari. Pagi gitu Pagi, biasanya. pagi gitu. Biar kayak kop pip. Sensor, nggak boleh. Ih, nggak boleh sebut merek ya toh. Iya, Tapi itu semangatnya perlu kita contoh loh. Betul. Iya, pagi-pagi kan. Mana semangatmu? Dak sambil. Iya, itu calon pemimpin yang baik. Betul. Gitu ya. Tapi ada informasi juga nih, kemarin sempat ramai juga, yang mana kita juga turut berduka cita ya. Betul. Atas musibah terbakarnya kapal Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Dan kabarnya 5 orang meninggal dunia. Iya, korban tewas ini sudah berhasil dievakuasi dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya Nata ya. Ya. Dan kita juga berharap untuk proses evakuasi para korban dan juga yang saat ini masih dalam pencarian, semoga ditemukan dalam keadaan selamat ya. Iya, kita masih berharap diberikan keselamatan untuk korban yang tersisa begitu ya. Iya, yang karena belum sebelumnya ditemukan. kalau kita bahas soal kebakaran kapal, beberapa hari lalu juga ada. Cuman bedanya yang di satu daerah lain itu kapalnya posisi lagi bersandar dan belum ada penumpang. Kalau ini kan udah berlayar Betul. di tengah laut, jadi mau nggak mau penuh penumpang juga banyak, ya ada 200 sekian lah penumpangnya. Jadi mau gimana pun banyak dari kesaksian dari para korban yang selamat. Ini ketika api sudah mulai digeladak membesar, mereka nekat terjun ke laut. Ya, ada yang juga karena panik tanpa mengenakan pelampung ya. Ya, tapi ya kalau misalnya bisa berenang nggak masalah. Tapi kalau yang pertanyaannya yang nggak bisa berenang, itu tapi loh. Sekalipun bisa berenang di tengah lautan itu Iya, kan masih ya beda. Pertahanannya berapa lama bisa? Betul. Ya. Dan semoga aja peristiwa ini nggak terjadi lagi, dan juga mungkin dari pihak pengelola dari armada kapal bisa
dimaksimalkan maintenance-nya. Betul. Biar nggak ada miss ataupun kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kejadian serupa. Iya, dan jumlah pelampungnya juga sesuai dengan jumlah Iya, manifest penumpangnya ya. Ya, selain kebakaran kapal Mutiara Sentosa 2 ini juga sejumlah peristiwa kebakaran terjadi dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya di lahan tempat pembuangan sampah di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Ya, bahkan dalam peristiwa ini seorang anggota pemadam kebakaran gugur akibat mungkin kehabisan oksigen ya ketika dalam proses pemadaman api, dan semoga aja almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, buat pemirsa juga tetap hati-hati dan waspada dengan api, karena api ini kelihatan kecil tapi nanti kalau udah merambat jadi besar dan tidak bisa dikendalikan begitu ya. Iya, sangat berbahaya, dan tentunya kita akan membahasnya dalam program Sindo Today, pemirsa. Program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman dan saya Priska Papilaya. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today pagi hari ini, redaksi kami sudah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Evakuasi KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur terus berlangsung. 5 penumpang dilaporkan tewas. PT UN kuatkan putusan. Universitas Gadjah Mada mewajibkan membuka dokumen ijazah Jokowi kepada publik. Laga Timnas Indonesia kontra Vietnam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor malam nanti akan berlangsung sengit. Tolong dulu bos, tim SAR dulu, tim SAR. Puro Madura. Halo. Terbakar ini, mobil sudah. Tapi alhamdulillah ada kapal merapat. Ya pemirsa, kapal penumpang Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Ya, 5 orang dilaporkan tewas. Kebakaran terjadi setelah kapal bertolak dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan tengah berlayar menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi kebakaran diterima Syah Bandar Tanjung Perak, Surabaya pada Minggu pagi sekitar pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Kapal terbakar saat berada di sekitar 1 mil laut di utara Pulau Sapudi di perairan Madura. Berdasarkan data manifest KMP Mutiara Sentosa 2 mengangkut sebanyak 232 penumpang, 26 awak kapal dan 13 anak buah kapal lainnya dengan total sebanyak 271 orang.
Proses penyelamatan dilakukan oleh sejumlah kapal yang sedang berada di sekitar lokasi kejadian, dan hingga Minggu malam evakuasi masih terus berlangsung. Sebanyak 236 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Ya, sementara itu pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama dengan TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan dengan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kaliangat disertai posko di 3 pulau sekitar lokasi kebakaran serta posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Membangun posko. Posko yang kita bangun adalah satu di dermaga Pelabuhan Kaliangat sendiri. Termasuk kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Termasuk kita mempersiapkan jalur evakuasi, memastikan ketika korban tiba di dermaga Pelabuhan Kaliangat Sumeneb, mereka bisa kita kirim ke rumah sakit dengan baik. Pemirsa, ratusan penumpang kapal terbakar KMP Mutiara Sentosa II dalam kondisi selamat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Senin dini hari. Ya, para penumpang mengaku loncat dari kapal untuk menyelamatkan diri. Ratusan penumpang korban kapal terbakar KMP Mutiara Sentosa II yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini langsung mendapatkan perawatan dari para petugas. Para penumpang mengaku bisa selamat karena melompat ke laut dan ditolong oleh kapal yang melintas. Semua loncat ya? Loncat semuanya. Semua loncat bergantian gitu ya? Iya. Terus sama kapal penolongnya jauh nggak? Lumayan. Jauh. Itu berenang sambil berenang gitu ya? Iya. Terus sampai bisa sampai kapal itu ada nggak? Sampai tenggelam gitu atau gimana? Sudah kita agak ada yang gerombol gitu. Oh, gerombol gitu ya? Ada sendiri malah bahaya, soalnya ombak ada 4 meter itu. Ya, pemirsa, sejumlah keluarga penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb mulai mendatangi Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Minggu malam. Terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mulai didatangi keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa II. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II. Saya mencari kepastian adik sepupu saya, yang kabarnya menurut istrinya laporannya semalam mau berangkat ikut kapal ini. Mutiara. Jadi kan nggak ada rute lagi dari Surabaya ke Makassar. Terus kabarnya kapal ini begitu. Jadi semenjak tadi pagi ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini. Begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Oh, gitu. Jam 7:30. Namanya siapa, Pak? Rismanto, dia dipanggil Rinto. Sebagai apa dia? Sopir? Sebagai supir dan pemilik truk. Oh, supir ekspedisi. Iya. Ya, pemirsa, berikut kronologi kejadian sejak kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II dilaporkan terbakar hingga proses evakuasi dilakukan. Kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa II terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju ke Makassar. Insiden terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, Madura dengan 232 penumpang, 26 awak kapal dan 13 ABK lain dengan total 271 orang. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 7 pagi, lalu pukul 8:24 waktu Indonesia Barat, Syah Bandar Tanjung Perak, Surabaya menerima laporan kapal terbakar dan segera mengordinasikan penyelamatan darurat.
Pada pukul 9 pagi, petugas mulai berkoordinasi untuk menentukan posisi terakhir kapal. 45 menit kemudian, KMP Mutiara Sentosa II berhasil terdeteksi berada di perairan utara Pulau Buruan Sapudi. Selanjutnya proses evakuasi langsung dilakukan dan pada pukul 10 kapal Tunda TB Hasnur 26 membantu mengevakuasi penumpang yang melompat ke laut. Kemudian Posar Sumeneb mengerahkan RIP 01 disusur KN SAR 249 Permadi menuju lokasi untuk mempercepat proses penyelamatan. Ya, 7 kapal turut membantu proses evakuasi penumpang kapal Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Ya, hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, 5 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia. Total korban terevakuasi selamat 218 orang, meninggal dunia 5 orang dengan rincian. Dievakuasi kapal Meratus Pematang Siantar, selamat 109 orang, meninggal dunia dan 2 orang. Kemudian dievakuasi kapal TB Hasnur 26, selamat ada 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Selanjutnya yang dievakuasi oleh kapal Transco Arafura, total selamat 17 orang dan meninggal dunia tidak ada. Kemudian evakuasi kapal Meratus Project 3, selamat 13 orang, meninggal 1 orang. Selanjutnya yang dievakuasi kapal Prakasa Mas, selamat ada 7 orang dan meninggal dunia tidak ada. Dan yang terakhir evakuasi kapal SC Aila, selamat 7 orang dan meninggal dunia tidak ada. Sebelumnya pemirsa, kebakaran melanda kapal penumpang Mutiara Sentosa II saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Ya, kebakaran maut ini terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II terjadi pada Minggu pagi di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb. Kapal yang melayani rute Surabaya menuju Makassar ini mengangkut sekitar 271 orang di atas kapal. Laporan pertama diterima kantor SAR Surabaya pukul 8:24 dari Syah Bandar Tanjung Perak. Kapal mengalami kebakaran sejak pukul 6 hingga 7 pagi. Setelah itu, komunikasi dengan nahkoda terputus. Api diduga berasal dari muatan kapal. Saat kejadian, sejumlah penumpang bertahan di haluan dan anjungan kapal. Sementara beberapa penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Proses evakuasi dilakukan oleh TB Hasnur 26 dengan dukungan beberapa kapal yang berada di sekitar lokasi. Sedikitnya 5 kapal terlibat dalam proses penyelamatan. Para penumpang yang berhasil dievakuasi oleh TB Hasnur 26 selanjutnya dipindahkan ke kapal Meratus Project 3. Kantor SAR Surabaya juga mengerahkan KN SAR 249 Permadi menuju lokasi. Sementara Posar Sumeneb mengirimkan RIB 01 dari Pelabuhan Kalianget untuk memperkuat operasi evakuasi. Proses evakuasi masih berlangsung. Masih ada sekitar 30 orang yang berada di atas KMP Mutiara Sentosa II dan menunggu untuk dievakuasi. Terkait kejadian kapal terbakar Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi. Terkait perkembangan saat ini proses evakuasi oleh TB Hasnur 26 dan juga di sana ada kapal Meratus Project 3 yang standby karena kapal Meratus Project 3 tidak bisa merapat ke Mutiara Sentosa II karena muatan barang berbahaya mungkin bisa meledak seperti itu.
dan update kurang lebih ada 4-5 kapal yang berada di lokasi. Kapal penumpang KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan utara Sapudi. Ratusan penumpang dievakuasi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan akan melakukan investigasi secara mendalam terkait penyebab terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II. Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tadi sudah menyampaikan bahwa semua telah berhasil dievakuasi bekerjasama dengan tim SAR, Search and Rescue, kemudian kapal-kapal patroli, dan juga mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang membaik, dalam kondisi yang sehat. Tapi sekaligus kita ingin segera luncurkan investigasi karena kita harus tahu persis apa penyebab dari insiden tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, masih soal kebakaran. Petugas pemadam kebakaran gugur saat bertugas memadamkan api di tempat pembuangan sampah di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, seorang penghuni rumah histeris saat rumahnya terbakar. Nih lah kan akibat kerakusan nih, lihat nih. Yang ditakutin terjadi kan. Diduga akibat bocah bermain api, sebuah lahan kosong yang dimanfaatkan warga sebagai tempat pembuangan akhir di Jalan Penggilingan Baru, Duku Keramat Jati, Jakarta Timur terbakar pada Minggu pagi. Bahkan kebakaran ini menewaskan satu anggota damkar. Korban kehabisan oksigen saat berupaya melakukan pemadaman. Usai kejadian, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan medis. Namun, nyawa korban tak tertolong. Kini petugas damkar dan PPSU masih berupaya memadamkan sisa-sisa api di lokasi kejadian. Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sebuah rumah di Jalan Musi Cideng. Banyaknya material mudah terbakar ditambah suhu panas membuat api cepat membesar. Pemilik rumah histeris melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Mati. Milo juga mati. Terlebih, 2 hewan peliharaannya yakni kucing dan anjing diduga ikut terbakar. Saya masih tidur, tiba-tiba asap masuk dan listrik mati. Jadi saya keluar gendong anjing saya. Udah saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana, Pak. Saya nggak tahu, saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor, ya Allah, Pak. Posisi saya di sini, Pak. Api datang dari sebelah kanan. Iya, jadi saya nggak tahu. Saya cuma bisa nyelamatin anjing saya satu lagi sama kucing mati kebakar. Saya nggak tahu, Pak. Ini Papa lihat mukanya. Saya nggak tahu. Rata, Pak. Ini rumah pribadi, Pak? Iya, Pak. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Diduga akibat sopirnya mengantuk, mobil minibus menabrak truk yang sedang parkir di Jalan Raya Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Akibatnya pengemudi mobil terjepit. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Kecelakaan antara minibus dan truk terjadi di Jalan Raya Desa Karangtengah, Kecamatan Bagir, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mobil minibus ini ringsek setelah menghantam bagian belakang truk yang sedang parkir di tepi jalan. 2 orang di dalam mobil ini menderita luka-luka. Bahkan Rim, usia 48 tahun, pengemudi mobil asal Kepanjen, Malang, terjepit di dalam kabin. Untuk mengevakuasi, petugas harus mendatangkan tim dari BPBD Kabupaten Nganjuk. Dengan menggunakan berbagai peralatan yang dimiliki, tim BPBD akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara BP usia 48 tahun, sopir truk asal Waru, Sidoarjo, selamat. Diduga peristiwa kecelakaan ini terjadi akibat kondisi pengemudi minibus saat mengemudikan kendaraannya dalam kondisi mengantuk. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani petugas dari unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Diduga remblong, sebuah minibus menabrak pikap di jalur wisata Bromo, Kabupaten Probolinggo. Ya, akibat kecelakaan 6 orang terluka.
Warga berupaya mengevakuasi Sri Handayani, penumpang pick-up yang terjepit akibat ditabrak minibus di jalur turunan wisata Bromo, tepatnya di kawasan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Sri Handayani bersama 5 korban lainnya dievakuasi ke Puskesmas Sukapura untuk dilakukan perawatan medis. Kecelakaan ini berawal saat minibus turun dari wisata Bromo, diduga mengalami remblong hingga menabrak pick-up. Kerasnya tabrakan memaksa pick-up yang diseruduk dari belakang menabrak tembok toko hingga ringsek parah. Ya, kalau informasi drivernya tapi mau belum. Dari selatan, ya, dari yang selatan. mobil kuning ini? Iya. Terus karena blong dari atas di sini ada mobil mau berhenti, itu beloknya toko ini? Iya, itu kena belakangnya. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi Brigadir Aniza. Bagaimana pantauan lalu lintas di sejumlah titik melalui pantauan CCTV? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata dan juga Friska, serta selamat pagi pemirsa. Saya Brigadir Anissa kembali hadir untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yakni di kawasan CPO Korlantas Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, yaitu dari jalur arteri arah Cawang yang akan mengarah ke Gatot Subroto. Masih terpantau relatif lancar pada pagi hari ini, terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, karena seringkali terlihat adanya kendaraan yang keluar masuk kawasan ini, mengingat sepanjang kawasan ini merupakan kawasan perkantoran. Dan dari arah sebaliknya, situasi arus lalu lintas masih terpantau relatif lancar. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, situasi arus lalu lintas sudah mulai terlihat adanya kepadatan, dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari arah sebaliknya terpantau relatif lancar, namun pada pagi hari ini sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow 1 lajur. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati, memperhatikan arahan petugas kami yang ada di lapangan, dan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita akan beralih ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Flyover Selipi Jaya. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol terpantau lancar, baik kendaraan di jalur arteri maupun di tol dalam kota. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, dan bagi para pengendara yang akan melintas di jalur tol dalam kota untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman, serta tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Dan juga bagi para pengendara yang melewati jalur arteri untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda, karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita akan berlari ke kawasan kilometer 4500 Pondok Gede. Arus lalu lintas dari Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta pada pagi hari ini terpantau masih dalam keadaan relatif lengang. Namun dari arah sebaliknya sudah mulai terlihat adanya peningkatan, dan arus lalu lintas sendiri masih terpantau ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara, untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk yang terakhir kita akan menuju ke CCTV di kawasan kilometer 57-600 rest area Karawang. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta masih terpantau lancar pada pagi hari ini. Begitupun untuk arah sebaliknya, namun kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman dengan kendaraan lainnya, dan juga kami himbau jika Anda sudah merasa lelah, silakan beristirahat di rest area terdekat, dan untuk tidak memaksakan untuk melanjutkan perjalanan. Dan untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan
Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 262 kasus laka lantas. Dengan rincian 32 meninggal dunia, 30 luka berat maksud kami, dan 343 luka ringan. Dari data tersebut 98% terjadi di jalur arteri. Untuk itu kami selalu menghimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, selalu berkonsentrasi saat berkendara dan juga untuk selalu tertib berlalu lintas. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Ya, terima kasih Brigadir Anissa, selamat bertugas kembali dan salam presisi. Lebih dari sepekan ditahan, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ajukan perlawanan. Sindo Today akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senat Arman dan Priska Papilaya. Pemirsa, pagar besi setinggi 2,5 meter yang sempat menjadi sorotan di depan mal di Jakarta Selatan akhirnya dibongkar. Pembongkaran dilakukan setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespon situasi keamanan kota. Pagar logam sebelumnya membentang di area depan mal kini sudah tak lagi terlihat. Area depan pusat perbelanjaan kembali terbuka dan akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Meskipun demikian, masih tampak beberapa bekas dudukan besi yang menancap di daerah trotoar sisa pembongkaran pagar. Dan sebelumnya pemasangan pagar menjadi sorotan publik. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan keberatannya dan meminta agar pagar tersebut turunkan atau dibongkar karena dinilai memberikan kesan khawatir yang berlebihan. Ya, sebelumnya sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral dan di media sosial dan memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Casablanca. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, itu melalui Dirresiber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, setelah menyebut dirinya korban kriminalisasi, ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga menolak penahanan dirinya.
Ya, kuasa hukumnya menilai penahanan Febri Adriansyah tidak sah dan melanggar hukum. Jalan. Baru sepekan ditahan, ex-Jampitsus Febri Adriansyah sudah lancarkan perlawanan. Setelah menyebut dirinya dikriminalisasi, kini tersangka pencucian uang itu menolak penahanan dirinya. Kuasa hukumnya menyebut penahanan Febri Adriansyah melanggar hukum acara pidana. Salah satunya telah melakukan penahanan tanpa didahului pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, jadi persoalan adalah penahanan sprinhannya sudah diberikan meskipun pemeriksaan tersangka belum dilakukan. Nah, ini tentu saja akan jadi satu persoalan dalam KUHP baru kita. Karena di KUHP baru itu ada syarat tambahan untuk proses penahanan yang berbeda dengan syarat yang lama. Misalnya di pasal 100 ayat 5. Jadi penahanan tidak bisa hanya dilakukan dengan alasan subjektif penyidik saja. Pandangan berbeda disampaikan praktisi hukum Ferdinand Huta Hayan. Politisi PDI Perjuangan itu menyebut penahanan Febri Adriansyah sudah pantas dilakukan karena dikhawatirkan mempengaruhi para saksi. Tetapi yang saya mau jelaskan adalah syarat penahanan di dalam KUHP itu, KUHP, bahwa ada syarat diduga akan mempengaruhi saksi. Ya, KUHP baru. Diduga akan mempengaruhi saksi. Ya, dan kita kan melihat juga memantau proses ini ketika saudara tersangka lain Don Rito terkesan kan ada perubahan dari sebelumnya yang tidak mengaku menjadi mengaku seolah-olah bahwa dialah pemiliknya. Jumat malam 24 Juli setelah diperiksa penyidik Kejagung Febri Adriansyah digelandang ke rutan KPK. Mantan orang penting di Kejagung itu terjerat tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Korpas Tipit Korpori telah menggeledah 13 tempat terkait 3 dugaan kasus korupsi yang menjerat Febri, yakni korupsi di PT Asabri, pengadaan batubara di PT PLN, hingga korupsi di PT Krakatau Steel. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita uang nyaris setengah triliun rupiah dan emas 74 kg. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya menolak penahanan, kuasa hukum Febri Adriansyah juga mempertanyakan alat bukti yang menurutnya tidak jelas. Ya, selain itu, penyidik juga dinilai tidak bisa membuktikan predicate crime atau tindak pidana asal. Jalan. Setelah menjadi tersangka dan ditahan, perlawanan demi perlawanan terus dilancarkan Febri Adriansyah. Salah satunya, pertanyakan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukumnya menilai selain alat bukti yang digunakan penyidik tidak jelas, penyidik juga tidak bisa membuktikan predikat crime atau tindak pidana asal yang dilakukan oleh Febri Adriansyah. Tidak jelasnya predikat crime atau tindak pidana asal dari pencucian uang ini. Kalau bicara soal TPPU, pertanyaan pertama adalah itu emas milik siapa? Nah, ini kan harus dibuktikan oleh penyidik. Undang-Undang 8 2010 tentang pencucian uang itu disebut ada 25 jenis tindak pidana asal atau predicate crime. Kalau salah sumber dan asal usulnya, maka bisa keliru sampai di ujung. Pendapat bertolak belakang disampaikan pegiat anti korupsi Herdiansyah Hamzah. Hamzah menyebut tindak pidana asal atau predikat crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Namun cukup dengan ditemukannya 2 alat bukti yang cukup. Jadi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu disebutkan eksplisit bahwa tidak diperlukan pembuktian tindak pidana asalnya terlebih dahulu atau predikat crime untuk melakukan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi logika yang selalu mengatakan harus terlebih dahulu membuktikan predikat crime-nya itu saya kira juga keliru. Karena tidak dibutuhkan putusan peradilan mengenai predikat crime-nya untuk mengusut tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, tim 9 Kejagung menetapkan Febri Adriansyah dalam kasus pencucian uang. Kasus berawal dari temuan 74 kg emas dan uang 536 miliar rupiah saat Kortas Tipit Korpori menggeledah 13 lokasi. Penggeledahan dilakukan dalam penyelidikan 3 mega korupsi di PT Asabri, pengadaan batubara di PLN, hingga pemeriksaan saksi dan tersangka dalam kasus korupsi di PT Krakatau Steel. Kini mantan Jampitsus itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejak kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah mencuat, kedekatan Kapolri dan Jaksa Agung disoroti publik. Tidak hanya publik, Presiden Prabowo juga menyebut hubungan keduanya makin dekat.
Program baru, ini adalah program lama. Ya, kemudian pasca perpindahannya kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke kejaksaan, hubungan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Jaksa Agung ST Burhanuddin terus disoroti. Bahkan hubungan keduanya disebut-sebut semakin dekat dan juga semakin akrab. Bahkan kedekatan Kapolri dan Jaksa Agung ini sempat digoda oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara aksi massal akad 62.000 unit rumah subsidi di Batang, Jawa Tengah. Silaturahmi yang biasa kami lakukan. Jaksa Agung, Panglima TNI, saya ulang nih ya, Jaksa Agung, Kapolri, selalu berdekatan. Baru Panglima TNI, Kepala Badan. Informasi lainnya pemirsa, 5 bupati di Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Daftar ini menambah panjang kepala daerah yang terlibat korupsi. Situasi kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta dengan total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Anom menambah daftar panjang kepala daerah asal Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun buka suara. Lutfi mengaku lelah atas banyaknya kepala daerahnya yang diduga korupsi. Lutfi juga menegaskan tak lagi ada titip menitip proyek. No titip tak tambahi, tagline jabatan kita no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK saya sendiri yang akan nindak. Pas panjang 2026 ada 11 di Provinsi Jawa Tengah belum ada, provinsi ya, sampai coba-coba menggunakan uang, apalagi bayar. Sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, pada 9 Juli 2026. Eti diduga terlibat pemerasan terhadap bawahannya. Tak hanya itu, pada 13 Maret 2026, Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman juga ditangkap KPK. Samsul diduga memeras setoran tunjangan hari raya di Pemda. Di bulan Maret juga, tepatnya 3 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Ar-Rafiq. Fadia diduga korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek lain di Pemkab Pekalongan sepanjang 2023 hingga 2020. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa terkait dengan press conference terkait dengan tentang progres penanganan tata kelola ekspor mineral kritis logam tanah jarang. Dengan berbagai pihak terkait, antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukopindo dapat menerbitkan 85 laporan superior yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan. Mayoritas laporan surveyor yang tertunda berasal dari perusahaan eksportir komoditas, yaitu antara lain alumina, tembaga, katode, dan komoditas turunan dari nikel. Produk pertambangan yang mengandung unsur radioaktif alami juga tetap dapat diekspor sepanjang kandungan tergolong naturally occurring radioaktif material atau norm, serta memenuhi persyaratan pengujian, keselamatan, dan pengawasan sesuai ketentuan. Kementerian dan lembaga terkait juga akan mempercepat penyempurnaan aturan mengenai LTJ dan unsur radioaktif. Hari ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan rapat koordinasi
pembahasan rekomendasi batasan kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor. Pembahasan akan mencakup definisi mineral ikutan, batas kadar masing-masing unsur, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi, pengaturan norm, serta pedoman penerbitan laporan surveyor. Pertemuan tersebut akan menghadirkan 15 instansi yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi dan badan usaha, total 47 undangan. Saya kembali menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi harus berlandaskan aturan yang jelas, data yang valid, hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan koordinasi lintas instansi. Pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan tidak boleh dirugikan akibat perbedaan interpretasi. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memperkuat eksplorasi, basis data, sumber daya, riset, kapasitas tenaga ahli, pengelolaan dampak lingkungan, serta investasi pada teknologi pemisahan dan pemurnian. Indonesia harus mampu menangkap nilai tambah LTJ menjadi pembangunan rantai industri di dalam negeri, dan kantor staf presiden akan terus mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjadi keseimbangan antara kepastian hukum dan pengawasan. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ya gimana? Pak, ini berarti apakah ekspor mineral ini sudah bisa berlangsung gitu Pak? Apa masih menunggu aturan untuk memastikan bahwa definisinya, kemudian berapa ekspor diekspor? Jadi saat ini apakah sudah bisa? Sudah ya Pak. Dari mulai kemarin kalau nggak salah sudah bisa, sambil paralel ya permennya itu direvisi. Ya, kemarin saya sudah koordinasi. Memang kemarin ada keraguan-keraguan dari Bea Cukai, kemudian dari Kejaksaan. Tetapi setelah kita komunikasikan, karena ini kalau misalnya ini tidak dilakukan ekspor, ini nanti akan sudah banyak berapa ratus kapal yang tertunda, sehingga berdampak juga kepada stabilitas perekonomian. Itu yang penting menurut saya. Ada tanda berapa untuk yang definisi mineral jarang ekspor sama batasan yang mungkin mau keluar kalau logam tanah jarang memang secara murni ini tidak boleh ya, tetapi kalau turunannya kandungan yang ada misalnya dari nikel, timah itu ada pasti 0,0. Hari ini sedang dibicarakan ya dari Kementerian Perekonomian. Kalau ekspor boleh, tidak boleh, itu dia menunjukkan sesuatu apa maksudnya memastikan bahwa memang mineralnya tidak ada. Itu kan dari Sukufindo nanti yang mengecek. Jadi lembaga resmi yang mengecek kalau misalnya kandungannya 0,00 itu hasil kesepakatan itu sudah boleh. Kalau yang sekarang boleh? Ya. Dari Sukufindo juga? Sudah. Ya dari Sukufindo. Jadi surveyor. Harus ada survei dari Sukufindo? Iya, betul. Kemarin kan keraguan-keraguan dari Sukufindonya, kemudian dari Bea Cukai dan sebagainya. Nah, sekarang sudah bisa dikomunikasikan. Ada volume nggak Pak mungkin yang kesempatan itu berapa besar dan kemudian sekarang sudah? Kemarin tuh ada sekitar 100-an lebih kapal yang tertunda. Tapi sekarang sudah bisa berjalan. Kemarin alumina. Ya, alumina. Oke, terima kasih ya. Tentang
Informasi lainnya pemirsa, dinilai beban pekerjaan semakin pelik dan juga berat. Asosiasi Kepala Daerah meminta DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi PP nomor 109 tahun 2000. Di sini ini gerak. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah. Kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya pemirsa, di tengah maraknya korupsi dan juga rencana kenaikan gaji gubernur, gaji ASN di Maluku Utara terpaksa dipotong. Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda beralasan pemotongan terpaksa dilakukan karena anggaran pemerintah daerah mengalami defisit. Secara pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staff dan P3K akan dipotong 10%. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar 709 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi, apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena rencananya pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf, dan P3K akan dipotong sebesar 10%. Sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari ini dipotong sebesar 20%. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sebelumnya, Gubernur Sherly sempat curhat ke DPR di depan anggota Dewan dan Menteri Dalam Negeri. Sherly mengaku kesulitan menggaji pegawai pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026. Ya, sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Total terdapat 707 korban usai mengkonsumsi MBG pada Jumat kemarin.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Di antaranya di RS Permata Medika, RS Bakti Tamtama, dan RS Panti Wilasa Citarum. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para korban yang totalnya mencapai 707 orang. Terdiri atas 693 siswa, 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, usai menyantap MBG pada Jumat kemarin dengan gejala pusing, mual, muntah, dan diare. Gimana kondisinya? Siap, untuk hari ini kondisinya sudah baik Bapak. Tadi untuk saat ini sih keluhan-keluhan mual muntah diare sudah nggak ada. Tanda-tanda vitalnya juga sudah baik. Terakhir tensi sudah normal ya Bapak ya, 112/96. Nadi juga sudah baik, 95 kali per menit. Berdasarkan hasil investigasi awal, BGN menduga insiden dipicu oleh beberapa bahan makanan yang kini dalam proses pemeriksaan laboratorium, serta waktu memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum makanan dikirimkan. Sudaryono memastikan pihaknya telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau suspend kepada Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi SPPG Karangturi yang melayani para penerima manfaat tersebut. Sementara itu, tabir dugaan korupsi di tubuh BGN semakin terbuka. Kali ini Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Kepala BGN Sudaryono buka-bukaan terkait dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dari hasil penyelidikan sementara ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Total dana yang ada di rekening ini mencapai sebesar sekitar 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara. Sudaryono menegaskan tidak ada SPPG yang kebal hukum. Kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat, sebanyak 311 miliar 294.295.184 rupiah. Pemirsa, Pengendalian Tata Usaha Negara Jakarta, maksud kami Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh Universitas Gadjah Mada terkait dengan keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. Bahkan UGM kini wajib menyerahkan dan juga membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo kepada publik. Legalisir, bertanda tangan, berstempel, nama pejabat, NIP dan... Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi menyebut putusan ini adalah demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi kepada publik. Rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya pun tidak bisa menutup. Pemirsa, sidang pra-peradilan ketiga oleh Roy Suryo hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sidang pra-peradilan ketiga terkait ganti rugi yang diajukan tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo akan berlanjut hari ini. Sidang yang akan dipimpin Hakim Tunggal I Ketut Darpawan ini mengagendakan menghadirkan ahli dari pihak termohon. Dalam sidang pra-peradilan sebelumnya, pihak tim kuasa hukum Roy Suryo menghadirkan ahli pidana Didit Wijayanto Wijaya. Dalam kesaksiannya, Didit menyebut putusan pra-peradilan yang menyatakan suatu upaya paksa tidak sah, memiliki kekuatan hukum tetap, dan menunjukkan adanya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan kewenangan penyidik. Ya, Pak Bisa, bagaimana kelanjutan sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo? Sudah ada rekan kami Indira Utomo dan juga juru kamera Jaka Samsa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Indira, apa agenda sidang pada hari ini? Ya, selamat pagi Nata dan juga Priska. Untuk sidang ketiga pra-peradilan Roy Suryo memang kembali digelar, dan untuk persidangan hari ini nantinya dijadwalkan akan mulai pada pukul 8.30. Namun hingga saat ini kami selaku awak media masih menunggu kehadiran dari pihak pemohon yakni Roy Suryo dan juga pihak termohon yakni Polda Metro Jaya. Dan untuk sidang kali ini merupakan rangkaian gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo atas penangkapan dan penahanan yang sebelumnya memang dinyatakan tidak sah. Dan Roy Suryo ini juga mengajukan ganti rugi dengan total biaya hingga 206 juta. Adapun untuk isi petitum yang diajukan, yang pertama yakni mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya, kemudian menghukum termohon untuk membayar ganti rugi kepada pemohon. Untuk kerugian material ini berkisar 106 juta dan kerugian imaterial 100 juta. Artinya total kerugian yang ditaksir ini mencapai 206 juta rupiah. Dan pada sidang sebelumnya pada tanggal 31 Juli memang dari pihak Roy Suryo menghadirkan ahli pidana yakni Didit Wijayanto dan mengatakan bahwa untuk putusan pra-peradilan yang menyatakan penangkapan itu memang tidak sah. Namun menurut ahli, hakim ini tetap harus menilai apakah kerugian yang diklaim dari pemohon ini benar-benar timbul akibat dari aksi penyidik atau tidak. Dan untuk menanggapi permohonan yang diajukan dari pihak Roy Suryo, pihak Polda Metro Jaya yakni Kabid Hukum Polda menyatakan bahwa kwitansi yang diajukan itu hanya berupa dana, namun belum membuktikan bahwa seluruh dana ini keluar akibat dari tindakan yang diajukan penyidik. Dan kami akan terus berikan informasi terbaru kepada Anda, Nata dan juga Priska, untuk persidangan hari ini apabila nanti persidangan akan dimulai. Sementara itu. Ya, terima kasih Indira Utomo dan juru kamera Jaka Samsa atas laporan Anda dari PN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, kebakaran kembali melanda Yunani. Api yang dipicu angin kencang melahap kawasan hutan di dekat resor pantai Porto Germeno, barat laut Athena, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Kebakaran hutan menyebar cepat di kawasan Porto Germeno, barat laut Athena. Rekaman pada Sabtu menunjukkan asap tebal membumbung tinggi, sementara helikopter pemadam berupaya menjatuhkan air untuk menahan penyebaran api. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi warga di sejumlah wilayah termasuk Porto Germeno dan juga Satha. Yang lebih dari 1.100 warga dievakuasi termasuk wisatawan yang dipindahkan melalui jalur laut. Sebanyak 496 petugas pemadam dan 11 helikopter terus berupaya mengendalikan kebakaran. Gelombang panas dan angin kencang membuat risiko kebakaran di berbagai wilayah Yunani masih tetap tinggi. Kebakaran hutan yang dipicu angin kencang melanda negara bagian Washington, Amerika Serikat. Ya, api melahap ribuan hektar lahan dan memaksa ribuan warga untuk mengungsi. Kebakaran hutan melanda kawasan barat laut Spokane, Washington, dan menghanguskan sekitar 1.000 hektar lahan. Rekaman pada hari Sabtu menunjukkan asap tebal menyelimuti kawasan permukiman saat warga berupaya menyelamatkan rumah mereka sebelum mengungsi. Kebakaran yang bermula dari kawasan Old Trails Road ini menyebar cepat akibat angin kencang dan suhu tinggi. Pemerintah negara bagian Washington menetapkan status darurat kebakaran hutan, sementara Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan kondisi cuaca ekstrim yang meningkatkan risiko penyebaran api.
Pemirsa, tentara Spanyol telah dikerahkan ke wilayah Ceuta untuk menahan gelombang puluhan ribu migran Maroko. Garda Sipil Spanyol dan juga tentara Angkatan Darat dikerahkan untuk menjaga garis pantai Ceuta. Para migran mengantri di perbatasan sementara yang lain dikawal untuk kembali ke Maroko. Presiden wilayah Ceuta Joan Jesus Vivas mengatakan bahwa sekitar 60.000 orang telah memasuki kota itu dalam waktu 24 jam. Vivas memerintahkan penambahan polisi dan juga tentara untuk menjaga perbatasan. Pemerintah Spanyol menyatakan bahwa 90 orang tewas saat menyeberangi perbatasan antara Maroko dan Spanyol. Ratusan migran masih terlantar di luar pusat penerimaan migran sementara di Ceuta, Spanyol. Fasilitas tersebut kesulitan mengatasi lonjakan kedatangan puluhan ribu migran dari Maroko. Para migran terpaksa beristirahat di pinggir jalan dan tidak cukup mendapat makanan. Beberapa migran juga mengklaim mereka dipukuli saat mencoba masuk ke toko makanan. Meski dalam kondisi yang sulit, para migran berharap dapat membangun masa depan yang lebih baik. Sementara itu lebih dari 60.000 migran sudah dipulangkan kembali ke Maroko. Media Iran menayangkan siaran kapal tanker yang berasap di Selat Hormuz. Ya, diduga kapal ini menantang peringatan IRGC di Hormuz. Pada hari Sabtu waktu setempat, media Iran menayangkan terdapat sebuah kapal tanker minyak Kafo Maleas berasap di tengah perairan. Garda Revolusi Iran mengklaim bahwa kapal tersebut menjadi sasaran setelah mencoba menggunakan jalur selatan-selat tanpa mengindahkan peringatan mereka. IRGC juga menegaskan telah memperbarui peringatannya kepada pelayaran komersial. Mereka menggambarkan jalur tersebut sebagai jalur tidak aman. Tanggal pengambilan rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Ya, sejumlah pesawat patroli maritim dikerahkan untuk melakukan pengawasan ketat dan juga mencegah serangan musuh. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan pasukannya melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat telah mengerahkan sejumlah pesawat patroli maritim sebagai bentuk pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Dalam rekaman video, sebuah pesawat P-8 Poseidon Angkatan Laut AS mendekati pesawat militer pengisi bahan bakar di udara milik AS, yakni KC-135 Stratotanker, untuk mengisi bahan bakar saat berpatroli di Timur Tengah. P-8 Poseidon adalah pesawat pengintai khusus yang termasuk di antara banyak aset yang memantau perairan regional selama blokade Amerika Serikat terhadap Iran. Hingga 30 Juli, CENTCOM mengklaim telah mengalihkan 24 kapal komersial, menonaktifkan 2 kapal dan mengerahkan 2 kapal untuk memastikan kepatuhan penuh. Pemirsa, sejumlah kendaraan militer penjajah Israel menginvasi kota Dara, Suriah. 6 kendaraan militer Zionis bergerak maju menuju Wadi Al-Rakat dan mendirikan pos militer di jembatan Wadi Al-Rakat. Pasukan penjajah juga memasuki dan menggeledah rumah-rumah warga. Militer teroris Israel belum memberikan komentar terkait invasi yang berlangsung pada hari Sabtu tersebut. Kota Dara dan Quneitra di Suriah telah berulang kali mengalami serangan darat dan penembakan oleh tentara Zionis Israel. Pemirsa, puluhan pemukim Israel kembali memasuki wilayah kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat Palestina. Ya, sementara di lokasi terpisah, kamera pengawas mereka momen anak Palestina menjadi sasaran tembakan gas air mata pasukan Zionis Israel. Ketegangan kembali terjadi di wilayah tepi barat Palestina.
Para pemukim Israel dilaporkan berbondong-bondong memasuki desa Tal, barat daya kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel. Rekaman menunjukkan rombongan pemukim bergerak memasuki kawasan permukiman warga Palestina di bawah perlindungan personel militer Israel. Kehadiran para pemukim memicu kekhawatiran warga, menyusul meningkatnya insiden kekerasan yang melibatkan pemukim Israel di sejumlah wilayah tepi barat dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen ketika anak-anak Palestina yang sedang berada di depan rumah mereka di kota Beit Furik, timur Nablus, menjadi sasaran tembakan gas air mata. Kepulan asap langsung memenuhi area sekitar rumah warga dan memicu kepanikan. منذ الصباح هناك عشرات من المستعمرين قاموا باقتحام محيط البلدي برفقة قوات الاحتلال اللي مركباتهم جابت كل شوارع البلد وانطلقوا من شارع الالتفافي المسمى شارع يتسار المكان الحادث اللي حدث الأسبوع الماضي وراح ضحيته 4 شباب من بلدة تل أو من قرية تل المجاورة. ثم عملية الاقتحام توالت تحت مسمى مسار مشي إلى محيط القرية إلى حي العامري وحي المهندسين في مدينة اللي بفصلنا بيننا وبين مدينة نابلس. تعرضها يعني وخلالها كان في هناك شعارات عنصرية تطلق بين الفينة والأخرى وتدمير لبعض الممتلكات ولبعض المنازل قيد الإنشاء في محيط البلد. وكان في محاولة استفزاز المواطنين لجرهم الرب على الاشتباك بحماية قوات جيش الاحتلال ومن ثم أهل البلد كما ترى بانتظار يعني ما سيحدث خلال الساعات القادمة ما بعد الدعوة اللي أطلقوها للقيام بحفل خاص لهم بالنسبة للقتلى اللي كانوا عندهم الأسبوع الماضي. Rangkaian peristiwa ini kembali menambah panjang daftar ketegangan yang terus terjadi di wilayah tepi barat di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pemirsa, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali menuai kecaman setelah pernyataannya kepada seorang tahanan perempuan Palestina saat mengunjungi penjara Ofer di tepi barat. Ya, dirinya mengejek keluhan yang disampaikan para tahanan di penjara tersebut. Dalam kunjungannya ke penjara Ofer pada Sabtu, Itamar Ben-Gvir menanyakan kondisi seorang tahanan perempuan Palestina. Tahanan itu mengaku kondisi di dalam penjara sangat tidak baik. Penyebab depresi, mengganggu kesehatan mental, kemudian makanan yang disediakan tidak layak, kemudian air yang tidak bersih, serta para tahanan tidak diizinkan keluar dari sel. Menanggapi keluhan tersebut, Ben-Gvir mengatakan penjara bukan hotel, sehingga makanan tidak harus enak. هون مش في فندق 6 نجوم ومي שעושה דברים צריך לחשוב על מה שהוא עושה واللي بيعمل اشياء זה مجبور يتحمل לא מי שעושה פשע צריך ללמוד ובטח פשע נגד עם ישראל اللي بيحاول يعمل اي شغله سيئه اي شغله عمليه اجراميه بده يتحمل זה לא בית מלון פעם היה כאן בית מלון היום זה לא בית מלון مش فندق هون היום נגמר הבית מלון כאן אין בית מלון כאן Pemirsa, ribuan pasang sepatu anak dipajang di kota Den Haag, Belanda sebagai simbol duka bagi anak-anak Palestina yang tewas dalam perang di Gaza. Ya, aksi ini sekaligus menjadi seruan agar konflik segera dihentikan di tengah terus bertambahnya korban sipil. Ribuan pasang sepatu anak memenuhi kawasan Scheveningen, Den Haag, Belanda, Sabtu waktu setempat. Sepatu-sepatu kosong itu disusun sebagai memorial untuk mengenang anak-anak Palestina berusia 5 tahun ke bawah yang tewas di Gaza, Palestina. Selama aksi berlangsung, para aktivis membacakan nama-nama korban. Sementara itu, warga yang datang mengabadikan momen, mengheningkan cipta dan memanjatkan doa. Peringatan ini diselenggarakan untuk menyampaikan pesan bahwa genosida harus dihentikan, terutama dengan ribuan anak yang turut menjadi korban jiwa. What's special about today is that we are focusing on the babies until the 5-year-olds, which are already over 7,000 small children that have been murdered by the Israeli genocidal regime. We are organizing this to say this needs to stop. And to talk with the people in the Netherlands who still want to look away, because we see also that there is just people who don't know anything or who are racist or whatever, but you cannot just kill babies. Para penyelenggara mengatakan ini adalah aksi protes peringatan ke-18 mereka untuk anak-anak Palestina sejak perang dimulai pada Oktober 2023.
Aksi serupa telah diadakan di seluruh Belanda menggunakan sepatu kosong untuk memberikan wujud nyata pada jumlah korban jiwa anak-anak di Gaza. Pemirsa, skuad Garuda siap meladeni permainan timnas Vietnam dalam ketiga fase grup A ajang ASEAN Hyundai Cup 2026. Sindo Today akan segera kembali. Pemirsa, striker timnas Indonesia Michael Becker akan beradu tajam dengan penyerang Vietnam Nguyen Dinh Bah dalam laga lanjutan grup A ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 pada Senin malam. Ya, duel Indonesia versus Vietnam ini diprediksi akan berlangsung sengit. Striker timnas Indonesia Michael Becker akan kembali menunjukkan ketajamannya dalam laga ketiga fase grup A ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 melawan Vietnam Senin malam di Stadion Pakansari. Selain itu, penyerang muda Vietnam Nguyen Dinh Bah juga diprediksi akan dimainkan bakal menjadi ancaman lini pertahanan Indonesia. Dari statistik pertandingan, kedua penyerang ini memiliki catatan apik dalam gelaran ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari dua laga fase grup A, Michael Becker telah mengoleksi 4 gol sementara Dinh Bah telah mengantongi 3 gol. Akurasi tembakan dari kedua pemain, Becker lebih diunggulkan dengan 67% dibandingkan Dinh Bah dengan mencatatkan 57% hasil 4 kali tembakan tepat sasaran. Dari catatan rasio waktu mencetak gol, Becker mampu menghasilkan 1 gol setiap 19 menit, sementara Dinh Bah lebih lambat dengan total 90 menit bermain. Dari akurasi umpan dan duel permainan, Becker tercatat dengan akurasi umpan hingga 90% dengan 4 kali menang duel di lapangan, sementara Dinh Bah memiliki akurasi umpan 93% dan menang duel 3 kali. Laga ketiga fase grup A dari kedua tim ini akan menjadi penentu langkah di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026. Kemenangan akan membawa skuad Garuda melaju ke semifinal, sementara Vietnam dipastikan akan tersingkir meski memiliki 1 laga lagi melawan Kamboja. Skuad Garuda siap meladeni permainan timnas Vietnam dalam laga ketiga fase grup A ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin malam. Pelatih John Hetman pun telah menyiapkan strategi dan formasi tim menghadapi taktik permainan The Golden Star Warrior. Dari catatan pertandingan, kedua kesebelasan telah 31 kali bertemu di berbagai ajang. Dari seluruh pertemuan, timnas Indonesia mendominasi dengan 11 kali kemenangan, 11 kali hasil imbang, dan 9 kali kalah dari Vietnam. Sementara dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia berhasil 3 kali menang dan 2 kali menelan kekalahan dari Vietnam. Dari pertemuan terakhir di Piala AFF 2024 lalu, Vietnam berhasil mengalahkan skuad Garuda dengan skor tipis 1-0. Namun di 3 laga sebelumnya, Indonesia memetik kemenangan beruntun termasuk menang 1-0 dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 lewat gol tunggal Egy Maulana Fikri. Kini skuad Garuda memiliki modal positif setelah 2 laga sebelumnya berhasil menang telak 5-1 atas Kamboja dan 3-0 atas Timor Leste. Sebaliknya, Vietnam gagal meraih kemenangan pada pertandingan terakhir fase grup. The Golden Star Warrior hanya mampu bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Singapura. Duel Indonesia melawan Vietnam diprediksi akan berlangsung sengit. Hasil pertandingan nanti akan berpengaruh pada peluang masing-masing tim untuk bisa lolos ke babak semifinal.